Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Tapi sebelumnya saya mau menanyakan apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Bisa Bu? Terdengar Alhamdulillah dengan bisa. baik. Iya. Bisa. Oke. Baik. Sebelumnya saya mau menyampaikan kabar gembira gitu ya. Saya alhamdulillah tetap sehat, bahwa di Prodi Farmasi juga kegiatan belajar mengajarnya juga berjalan dengan baik begitu ya, walaupun semua dilakukan dari rumah. Seperti saat ini kita juga bisa melaksanakan kegiatan membahas tentang hand sanitizer dari jarak jauh begini ya. Mudah-mudahan nanti apa yang bisa saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya gitu. Baik, saya tadi menyiapkan beberapa slide untuk presentasi. Nanti silahkan dari slide itu bisa berkembang. Silahkan nanti kita berdiskusi saja begitu ya. Kita santai saja dalam berdiskusi ini. Nanti silahkan yang mau bertanya silahkan boleh langsung bertanya begitu. Untuk mengajukan pertanyaan silahkan membuka mic-nya kemudian meminta bertanya seperti itu. Hari ini saya dibantu oleh Mbak Risa Lulu Kusumawati. Mbak Lisa ini adalah mahasiswa saya di Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, saya akan mulai sedikit menyampaikan tentang hand sanitizer dan serba-serbinya sesuai dengan topik kita pada sore hari ini. Apakah bisa kelihatan? Apakah bisa nampak? Bisa Bu. Bisa, Bu. Kelihatan ya. Baik. Nah, ini judulnya kita akan berbicara tentang hand sanitizer dan serba-serbinya, begitu. Nah, nanti saya akan mulai dengan definisi apakah itu hand sanitizer, kemudian sejarahnya bagaimana, kemudian mekanisme aksi gitu ya. Nggak apa-apa ya, seperti kuliah ya. Apa biar nanti semua jadi lebih paham gitu ya, untuk seluk-beluk hand sanitizer itu seperti apa, kemudian nanti cara memakainya bagaimana dan sebagainya. Nanti kita bisa diskusi di sini. Baik. Saya akan memulai dengan definisi apakah itu hand sanitizer gitu ya. Hand sanitizer itu adalah sebuah cairan begitu ya. Cairan bisa cair atau semi solid begitu. Bisa cairan atau gel gitu ya. Nah, ini digunakan untuk mencuci atau membersihkan tangan ya, dalam upaya untuk menghilangkan bakteri atau kuman berbahaya yang ada di dalam pada tangan kita seperti itu. Nah, jadi di sini ini adalah sebuah bahan begitu ya, yang manfaatnya adalah untuk membersihkan tangan begitu ya, mudahnya seperti itu. Kalau ini definisinya secara bahasa Inggris, karena namanya hand sanitizer itu kan berasal dari bahasa Inggris. Kalau saya lihat di dictionary gitu ya, ini seperti itu. Kalau bahasa Indonesianya adalah cairan pencuci atau cairan yang digunakan untuk membersihkan tangan, seperti dalam bahasa Inggrisnya artinya hand gitu ya. Gitu, baik. Itu untuk definisinya. Kemudian sebentar. Terus sini. Oke. Nah, kalau kita melihat sejarah dari hand sanitizer, jadi hand sanitizer itu pada umumnya itu adalah mengandung alkohol, ya. Alkohol itu adalah komponen umum yang biasa dipakai untuk membuat hand sanitizer. Nah, alkohol sendiri itu sudah dikenal bisa membunuh kuman atau bakteri itu sejak tahun 1363 gitu ya. Nah, ini zaman Majapahit itu sudah
tahu ya ada alkohol itu bisa membunuh bakteri atau kuman gitu. Nah, pada tahun 1966 ini ada seorang mahasiswa perawat dari Amerika, ini ya namanya Lup P. Bacanya gimana ya? Lup Hernandez begitu ya. Ini adalah penemu pertama hand sanitizer. Dan pada waktu itu hand sanitizer itu hanya digunakan di rumah sakit. Jadi digunakan oleh para dokter, para perawat begitu ya. Ketika menata laksanaan pasien begitu ya di rumah sakit seperti itu. Jadi tidak dipakai secara umum gitu. Dan baru pada tahun 1980 gitu ya, waktu itu saya kelas berapa itu ya? SD. Belum, SD kelas 1 ya. Itu hand sanitizer mulai digunakan secara personal gitu. Jadi hand sanitizer mulai dipakai oleh orang gitu ya di luar rumah sakit seperti itu. Nah, untuk merek hand sanitizer, saya ini cuma sejarah ya, saya tidak promosi ya. Di sini Purell ini pada tahun 1988 ini adalah merek hand sanitizer pertama yang diproduksi oleh sebuah pabrik sabun di Amerika yang namanya Gojo gitu. Jadi Purer kalau mungkin sekarang produknya macam-macam ya, tidak cuma hand sanitizer ya, ada sabun, ada yang lainnya. Itu adalah merek pertama hand sanitizer yang dibuat. Kalau sekarang kan mereknya macam-macam gitu ya, banyak sekali, apalagi untuk era COVID saat ini gitu ya. Itu kita pun bisa membuat sendiri, kita mereki sendiri gitu ya. Tapi kita harus ingat aturan di Indonesia ini gitu ya. Kalau kita membuat sendiri ya benar-benar dipakai untuk sendiri gitu ya. Jangan diperjualbelikan. Nanti kena sanksi dari Departemen Kesehatan. Jadi kalau memang mau berusaha atau membuat hand sanitizer dengan jumlah yang banyak, kemudian mau dipasarkan, silahkan mendapatkan izin edar dulu dari Kementerian Kesehatan seperti itu. Sekarang mereknya banyak sekali macam-macam gitu ya. Nah, ini sejarahnya seperti itu. Baik. Saya lanjutkan. Jadi untuk komposisi utama ya, apa sih hand sanitizer itu isinya apa gitu ya. Hand sanitizer itu komponen utamanya adalah alkohol. Ini yang paling sering dipakai walaupun sebenarnya ada beberapa bahan yang bisa dipakai untuk membuat hand sanitizer sebagai bahan aktif pembunuh kumannya. Selain alkohol misalnya adalah hidrogen peroksida ataupun larutan hipoklorit ya. Tapi dari bahan yang sudah saya sebutkan tadi, untuk hidrogen peroksida dan kaporit itu karena sifatnya adalah oksidatif ya, itu lebih berbahaya gitu ya. Jadi dia lebih bisa menyebabkan iritasi gitu. Oleh karena itu banyak perusahaan yang membuat hand sanitizer itu memakai alkohol karena alkohol lebih aman di kulit seperti itu. Walaupun sebenarnya alkohol sendiri mempunyai sifat bisa menyebabkan kulit tangan itu menjadi kering gitu ya. Nah, nanti untuk formulasinya ini tugasnya orang-orang farmasi ini memformulasi agar hand sanitizer ini bisa diterima oleh kulit gitu. Nah, yang terpenting di sini saya sampaikan bahwa untuk kadar alkohol itu adalah tidak boleh kurang dari 62%. Ya, tidak boleh kurang dari 62%. Dan pun tidak boleh lebih dari 70%. Kenapa? Karena pada konsentrasi itu yang cukup efektif untuk membunuh bakteri atau kuman dan virus seperti itu. Kalau konsentrasinya kurang, itu ya memang kurang dosisnya. Tetapi kalau jumlahnya berlebihan, itu justru malah bakteri itu menjadi resisten. Dia akan membentuk kapsul seperti itu. Jadi dia tidak bisa ditembus lagi. Gitu. Jadi kalaupun nanti akhirnya membuat hand sanitizer sendiri, silahkan konsentrasinya antara itu ya 62 sampai 70%. Nah, ini kalau mungkin dulu waktu pelajaran kimia di SMA itu masih
ingat rumus pengenceran ya, yang kalau di farmasi itu harus dibawa sampai mati itu. Itu adalah rumusnya M1V1 sama dengan M2 kali V2 seperti itu ya. Konsentrasi 1 dikalikan volume 1 gitu ya, sama dengan konsentrasi 2 dikalikan volume 2 seperti itu. Nah, kita kan ketika membuat hand sanitizer, sumber alkohol itu kan konsentrasinya bermacam-macam, ada yang 96%, ada yang 98%, dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan konsentrasi ini, maka harus dilakukan pengenceran, dan pengencerannya pun harus tepat, harus pada konsentrasi tersebut. Kalau tidak, nah ini nanti akan menjadikan bakteri itu justru malah tidak mati, seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa alkohol itu mempunyai sifat bisa menyebabkan kulit kering ya. Nah, oleh karena itu di dalam hand sanitizer itu ada bahan-bahan tambahan yang biasa ditambahkan, misalnya gliserin gitu ya. Ya, itu adalah sebagai pelembab saja gitu. Nah, kalau misalnya ketika membuat sendiri tidak punya gliserin, bisa memakai misalnya gel aloe vera ataupun minyak-minyak lain yang bisa melembutkan kulit seperti itu. Dan tentunya agar baunya segar gitu ya, biasanya nanti ditambah pewangi atau essential oil seperti itu. Nah, ini adalah komposisi dari hand sanitizer yang biasa kita pakai begitu ya. Baik, selanjutnya saya akan beranjak pada bagaimana sih alkohol ya, ini karena saya cerita tentang alkohol gitu ya. Alkohol ini bagaimana bisa membunuh bakteri ataupun virus. Ini adalah gambar dari coronavirus, karena sekarang sedang sesuai topiknya itu ya, topik COVID gitu ya, coronavirus disease gitu. Nah, ini adalah gambar dari coronavirus begitu. Nah, bagaimana alkohol itu bisa merusak atau membunuh si virus itu gitu ya. Itu adalah alkohol akan merusak membran atau membran sel dari si virus ataupun bakteri. Sebenarnya sih mekanismenya sama ya, antara bagaimana alkohol atau hand sanitizer alkohol yang mengandung alkohol ini membunuh virus atau bakteri. Mekanismenya sama, karena antara bakteri dan virus itu sama-sama mempunyai membran sel, yang mana membran sel itu tersusun atas lemak dan protein. Begitu. Nah, disitulah titik tangkap dari alkohol ataupun zat aktif lain seperti fenol, itu juga dia titik tangkapnya di situ, jadi dia merusak membran sel. Kalau membrannya itu rusak, maka sel itu akan mati begitu. Nah, itu adalah mekanisme bagaimana si hand sanitizer atau ini ya yang mengandung alkohol ini atau bahan-bahan aktif lain itu membunuh bakteri atau virus seperti itu. Jadi mekanismenya adalah merusak membran sel seperti itu. Nah, kalau secara kimia nanti susah ya, ini kalau saya nanti di kelas saja deh cerita bagaimana si alkohol ini ya. Itu adalah mengkoagulasi protein gitu ya. Jadi kalau proteinnya terkoagulasi maka membran selnya menjadi rusak. Baik. Kemudian kapan sih harus memakai hand sanitizer? Itu kita harus melihat situasi dan kondisi gitu. Tapi ini ada beberapa kondisi di mana kita bisa menggunakan hand sanitizer gitu. Tapi harus ingat bahwa sebenarnya hand sanitizer itu hanya dipakai ketika memungkinkan kita memakai hand sanitizer. Misalnya, kalau kondisi tangan kita kotor seperti ini, bisa kelihatan ya, yang gambar tengah penuh dengan tanah. Apa ya, kita memakai hand sanitizer? Tidak kan ya. Kita untuk membersihkan tangan kita bisa memakai air dan sabun seperti itu. Tetapi dalam kondisi di mana kita tidak bisa menemukan air, tidak bisa menemukan sabun gitu ya, dan kita memang harus segera melakukan pembersihan tangan, kita bisa memakai hand sanitizer ini. Nah, ini beberapa kondisi, misalnya habis bersin misalnya gitu ya,
atau habis dari kamar mandi sudah cuci tangan tapi merasa masih takut ada bakteri di situ, boleh kita memakai hand sanitizer. Atau dalam kondisi bepergian mau makan begitu ya, habis megang binatang gitu ya, nah bolehlah kita memakai hand sanitizer untuk membunuh bakteri tersebut atau virus tersebut begitu. Ini kondisi. Kemudian sebenarnya untuk cara pemakaiannya itu sama dengan ketika kita mencuci tangan, cuman bahan yang dipakai untuk membunuh kuman itu adalah berbeda gitu ya. Kalau kita mencuci tangan pakai sabun sesuai anjuran dari WHO, itu ada berapa langkah? Ada 7 langkah ya, ada 7 langkah mencuci tangan menurut WHO. Begitu, jadi bedanya cuma di sini bisa nampak ya. Jadi kalau mencuci tangan, ini ambil tangan dibersihkan, kemudian mengambil sabun, kemudian dibuat ini ya, mencuci telapak tangan, mencuci punggung tangan, kemudian mencuci sela-sela jari, kemudian di ujung-ujung kuku, kemudian apa itu ibu jari, gitu ya. Seperti itu harus dilaksanakan semuanya. Jadi semua permukaan tangan itu terkena oleh sabun itu. Baru kemudian dicuci memakai air begitu. Tapi bedanya ketika kita memakai hand sanitizer, itu kita tidak perlu air. Kita cukup mengambil hand sanitizer, kemudian kita ratakan pada seluruh permukaan tangan. Seperti ketika kita mencuci memakai sabun seperti itu, mulai dari telapak tangan, kemudian punggung tangan, kemudian kuku-kuku ya, ujung jari, kemudian jempolnya, kemudian ini ya punggung tangan. Nah itu harus terkena semua begitu, tidak boleh ada yang terlewat. Oleh karena itu kalau dalam kondisi seperti ini sebaiknya tidak perlu mempunyai kuku yang panjang, karena kalau kukunya panjang cairan hand sanitizer atau sabun itu akan susah untuk masuk ke ke sela-sela kuku itu, sehingga lebih baik dalam kondisi seperti ini kita memang tidak perlu mempunyai kuku yang panjang ataupun memakai aksesoris gitu ya, seperti cincin ataupun jam tangan dan sebagainya. Sebaiknya memang dalam kondisi saat ini kita tidak perlu memakai aksesoris tersebut, karena ketika kita mau mencuci tangan, kita membersihkan memakai hand sanitizer, itu ditakutkan kalau masih memakai cincin dan sebagainya itu nanti masih terselip di ada yang tersisa belum terkena oleh cairan pembersih itu. Seperti itu. Jadi di sini tadi dari gambar itu bisa ketahuan, bisa kita lihat bahwa untuk pemakaian hand sanitizer kita tidak perlu dibasuh. Jadi setelah diratakan di seluruh tangan dalam waktu 1 menit ya, bakteri itu sudah mati, bakteri atau virus itu mati. Jadi untuk hand sanitizer itu memerlukan waktu 1 menit menurut jurnal jurnal penelitian yang sudah dilaksanakan gitu oleh para peneliti, bahwa hand sanitizer yang mengandung alkohol itu bisa membunuh bakteri itu dalam waktu 1 menit gitu ya, 30 detik gitu. Berbeda dengan mencuci tangan. Mencuci tangan itu cukup 20 menit. Maaf, 20 detik ya. 20 detik sabun itu sudah bisa membunuh bakteri atau virus seperti itu. Gitu ya. Jadi cara pemakaiannya sama dengan mencuci tangan seperti itu. Ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini kalau sabun cukup 20 detik. Dan kesimpulannya, kalau kita disuruh memilih, apakah kita memilih sabun atau hand sanitizer? Apa yang harus kita pilih? Nah, mungkin itu Mbak Lulu untuk pembukaan. Mungkin nanti dari situ kita bisa banyak berdiskusi. Silahkan, Mbak. Ya, sebentar, Bu.
dari Ibu Saptari. Halo, maaf agak terputus-putus. Ya. Memang ya ini bertanya ke Ibu Saptari, bisa langsung utara namanya. Mungkin kalau bisa campur dengan dessert atau nah itu mungkin untuk perbandingan atau ini Nggak kedengeran. campur. Putus-putus. Mungkin sudah jelas atau masih putus-putus, Bu? Ya, sudah kedengeran. Tadi nggak dengar. Hilang lagi. Halo. Halo. Mungkin kan pembahasan sanitizer. Nah, mungkin perbandingan aloe vera dan gliserin alkohol ini disebutkan nggak berapa perbandingannya gitu? Oh ya, ini siapa ya yang bertanya? Ini dari saya, Bu. Riza. Dari Riza, Bu. Riza. Oke. Riza. Oke. Kalau kita mau membuat sendiri gitu ya, untuk hand sanitizer yang mengandung alkohol, kemudian kita memakai aloe vera misalnya gitu ya. Kita bisa memakai aloe vera yang dijual di pasaran itu, misalnya dari produknya Wardah itu ya. Dari produk Wardah itu kan ada aloe vera gel itu ya, yang untuk tangan smoothing gel itu. Nah, itu kita bisa pakai. Nah, kemarin saya pernah menghitung begitu ya. Jadi kalau kita punya 100 ml alkohol yang 70%, nanti kalau misalnya pergi ke apotek gitu ya, kita bisa membeli alkohol 70% yang biasa kita pakai sebagai antiseptik itu. Nah, itu kita bisa menambahkan aloe vera itu tidak boleh lebih dari 10 mili. 10 mili susah ya kalau tidak punya alat pengukur. Kita bisa memakai sendok makan Indonesia ya. Kalau sendok makannya orang Eropa itu beda, dia 15 mili. Kalau sendok makannya orang Indonesia itu cuma 5 mili, gitu kecil ya, sendok yang kecil, sendok makan itu. Nah, itu tambahkan aja 100 mili alkohol yang bisa kita beli di apotek itu dengan 2 sendok aloe vera. Kita campur. Nah, ketika saya menghitung, itu konsentrasinya adalah 62%, seperti itu. Jadi sudah masuk dalam range
konsentrasi alkohol yang yang dianjurkan untuk bisa membunuh kuman seperti itu. Begitu, mungkin juga bisa memakai pelembut-pelembut yang lain yang bisa dipakai untuk menghaluskan biar tidak terlalu kering begitu ya. Kalau alkohol saja memang kering kulitnya. Begitu Mbak Risa. Halo, mungkin ada yang bisa kita diskusikan lagi? Ada yang ingin bertanya? Bu, saya mau tanya Ibu atas nama Yuda. Oh iya, monggo silahkan. Ya Ibu, kemarin saya sempat PKPA industri, terus kemudian disuruh buat tugas tentang kajian pustaka tentang hand sanitizer. Dari ibunya sendiri, Ibu bagian R&D bilang kalau misalnya ada bahan aktif yang ditujukan untuk memang khusus untuk COVID itu Bu. Kemudian saya cari, itu ada hidrogen peroxide. Nah, menurut Ibu mungkin yang saya ingin tanyakan pendapat Ibu terkait H2O2 ini untuk COVID-19 bagaimana, Bu? Ya, tadi saya sudah menyampaikan bahwa H2O2 itu termasuk dalam salah satu bahan yang itu bisa seperti itu, tetapi menurut saya hidrogen peroksida kalau terlalu sering dipakai, sifat dia itu adalah oksidator, korosif ya. Nah, karena dia korosif, takutnya tangan itu justru malah menjadi iritasi seperti itu. Kalau alkohol kan berbeda, dia tidak mengiritasi, dia cukup hanya membunuh, paling mengeringkan kulit begitu ya. Tidak mengiritasi seperti itu. Begitu juga dengan hipoklorit, larutan hipoklorit. Dia sifatnya adalah oksidator, korosif juga. Dan itu juga akan lebih berbahaya ketika kita pakai di tangan seperti itu. Nah, kalau menurut kami, gitu ya, menurut saya begitu, untuk hidrogen peroksida ataupun hipoklorit itu bisa dipakai tapi bukan untuk tangan. Silahkan kalau mau dipakai untuk membersihkan permukaan benda mati, misalnya meja ataupun gagang pintu begitu ya, silakan. Tetapi ingat, kalau sering dipakai juga gitu ya, larutan hipoklorit itu ataupun larutan hidrogen peroksida karena sifatnya yang oksidator, itu untuk permukaan yang terbuat dari logam itu juga akan cepat berkarat itu. Jadi gitu. Sama aja Bu ya jatuhnya. Karena sifatnya yang oksidator itu, jadi memang tidak aman ya kalau sering dipakai begitu. Ya. Silakan kalau untuk lantai, untuk permukaan meja begitu, silakan nggak apa-apa. Handle pintu, silakan nggak apa-apa. Jadi kalau untuk permukaan kulit sendiri kurang direkomendasikan ya Bu ya? Iya, begitu. Pengalaman saya ini bekerja waktu saya sekolah S2, S3, saya itu melakukan eksperimen tiap hari menggunakan hidrogen peroksida. 7 tahun saya bekerja dengan hidrogen peroksida. Jadi saya sudah sangat hafal sekali. Terkena sedikit tangan itu sudah putih. Ya, jadi kayak. Oh, iya Bu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya kepada Ibu Sartanti, dipersilahkan. Makasih Bu sebelumnya.
bertanya? Halo? Ya, silahkan. Bisa menyebutkan nama dan langsung bertanya kepada Ibu Sartanti. Ya, saya mau bertanya, seperti kita tahu di pasaran tuh beredar hand sanitizer yang ada yang langsung dalam bentuk spray, ada juga yang dalam bentuk gel seperti itu. Itu yang lebih efektif untuk digunakan yang mana ya, Bu? Ataukah keduanya sama-sama efektif? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya adalah di pasaran itu ada hand sanitizer yang bentuknya cair ataupun yang bentuknya gel gitu ya, yang semi padat gel begitu ya. Pertanyaannya apakah sama-sama efektif? Ya, sama-sama efektifnya gitu. Kalau keduanya mengandung bahan pembunuh kuman sesuai dengan standarnya begitu ya. Kalau perbedaan antara bentuk spray ataupun bentuk gel itu karena perbedaan formulasinya saja. Jadi ketika membuat itu kalau yang bentuknya spray itu memang tidak ditambahkan gelling agent atau bahan pembuat gel gitu. Kemudian kalau yang gel itu memang ditambahkan dengan gelling agent atau bahan yang menyebabkan setengah kental seperti itu. Nah, kalau efektivitasnya sama saja, biasanya sih antara orang per orang itu apa ya, senang gitu ya. Bahasa Jawanya itu senengan gitu ya. Suka, ada yang suka bentuknya cair, ada yang suka bentuknya ini setengah padat seperti gel begitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada ini ya, tidak ada perbedaan dalam efektivitas seperti itu, hanya dalam bentuknya saja seperti itu. Begitu Mbak Amalia. Oh iya, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Mungkin di teman-teman yang lain mau ada Amalia. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Izin masuk. Izin masuk. Monggo, silakan. Mau bertanya. Sanitizer itu loh. Mbak Afiko. Iya. Silakan. Mau bertanya, kan ini kan kalau misal untuk pembuatan hand sanitizer sendiri itu bagaimana bisa membuktikan bahwa pembuatan hand sanitizer sendiri itu bisa membunuh bakterinya, Bu? Kita nggak bisa, kita kan nggak punya alat tuh buat mendeteksi apakah zat yang kita buat itu efektif atau tidaknya. Bagaimana Bu membedakannya, Bu? Baik. Langsung dijawab aja ya Mbak Risa. Ya. Baik Bu Afikoh, Mbak atau Bu ini ya. Jadi ketika kita membuat sendiri itu harus dipastikan bahan baku yang dipakai untuk membuat itu berasal dari sumber yang bisa dipercaya seperti itu. Ya, misalnya yang paling mudah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita mau membuat hand sanitizer menggunakan alkohol bahan aktifnya begitu ya. Nah, oleh karena itu pastikan alkohol yang kita pakai untuk membuat itu berasal dari sumber yang bisa dipercaya, misalnya beli di apotek atau toko bahan kimia. Jangan beli di pasar gitu. Dan juga jangan pakai spiritus. Ya. Itu beda. Spiritus itu metanol. Itu bisa toksik ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini, jangan pakai spiritus gitu. Kalau untuk permukaan benda permukaan benda mati silahkan gitu. Tapi pun itu metanol tidak membunuh bakteri, dia malah justru toksik. Nah,
pastikan bahwa bahan baku yang kita pakai untuk membuat itu dari sumber yang yang bisa dipercaya, misalnya apotek gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita harus memastikan bahwa konsentrasi itu harus sesuai dengan yang dianjurkan, begitu ya. Konsentrasinya adalah antara 62 sampai 70 kalau kita memakai alkohol seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Mungkin Bapak Bu Afikoh masih ingat itu ya, jadi pakai diencerkan begitu. Kalau nanti 70% tadi sebenarnya sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa kalau 100 mili ya, kan itu kalau di apotek ada yang alkohol 100 mili 70% tuh ya, alkohol 70% ada 100 mili gitu ya. Nah, itu tinggal aja ditambah pelembutnya begitu ya. Tinggal ditambah pelembutnya sekitar 2 sendok makan peres ya. Misalnya pakai aloe vera gel seperti itu. Nah, setelah dicampur itu sudah menjadi hand sanitizer yang bisa kita pakai sendiri seperti itu. Dan itu konsentrasinya sudah lebih dari 62. Kemarin saya pernah menghitung kalau 100 mili alkohol 70% ditambah 10 mili bahan pelembut itu konsentrasinya sekitar 63% seperti itu. Jadi masuk dalam range konsentrasi yang dianjurkan untuk alkohol bisa membunuh bakteri seperti itu. Bu Afikoh seperti itu. Itu Mbak Lulu? Ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Mau tanya Bu Ya, Tanti. masuk Ibu. Oh iya. Permisi. Mau tanya Bu Tanti. Nama saya. Halo. Mungkin bisa satu-satu dulu. Siapa dulu? Mungkin bisa dari Bapak dulu, Bapak. Pak siapa tadi? Saya, kalau boleh. Ikhlas. Pak. Oh iya, monggo Pak. Silahkan bertanya. Ya, terima kasih. Kalau itu kan alkohol itu kita sering pakai di lab ya Bu Tanti ya. Untuk ya kalau kita mau nge-lab di bench itu kan pakai itu. Nah, untuk kita habis kayak pakai hand glove juga pakai itu alkohol ya. Jadi selama ini kalau di lab seperti jarang ya kita pakai HS ya. Nah kalau di rumah atau di kantor itu kira-kira efektif mana Bu ya, pakai alkohol yang 70% atau pakai HS? Dimana kemungkinan kalau tadi HS tadi kan konsentrasi alkoholnya bisa kurang dari 70% ya setelah ditambahkan dengan pelembut. Terima kasih. Iya Pak, jadi menurut jurnal yang saya baca begitu ya, yang diterbitkan tahun 2020 semasa COVID ini gitu ya. Jadi alkohol yang bisa dipakai untuk membunuh kuman atau virus itu antara 62 sampai 70%. Jadi kalau kurang juga tidak boleh, kalau lebih juga tidak boleh begitu. Jadi sekitar itu, antara itu. Jadi kalau 70% ditambah 10 ya, jadi tadi perbandingan 100 mili alkohol 70%, maksimal penambahan zat pelembutnya itu hanya 10 mili gitu. Jadi kalau ditambahnya lebih dari itu nanti konsentrasinya menjadi kurang dari 62%, sehingga nanti menjadi tidak efektif lagi untuk membunuh bakteri seperti itu. Begitu Pak Ikhlas? Ya. Enggak, maksud saya, terima kasih Danti. Kalau misalnya kita ada alkohol 70% HS, nah itu kita pilih mana Bu? Tadi kan mungkin kalau di slide Ibu milih antara sabun dengan HS ya. Nah sekarang kalau ada alkohol dengan HS itu kita milih yang mana? Terima kasih. Antara alkohol 70% dan HS. Ya, HS ya. Ya, mohon maaf Pak tadi. Jadi seperti ini,
kalau ada alkohol 70% dan HS, saya milih HS, Pak. Kalau untuk tangan ya. Tapi kalau untuk kerja di lab, kita pakainya alkohol. Seperti itu. Oke, ya, ya. Misalnya mau kerja aseptik di lab gitu ya, Pak ya. Kita mau menumbuhkan bakteri misalnya atau kerja aseptik seperti itu. Nah, kita pakainya karena kita sudah pakai glove juga ya, Pak ya. Jadi kita pakainya alkohol 70% gitu ya. itu. Gitu. Nah, kalau pakai hand sanitizer itu memang hand sanitizer itu berbeda dengan alkohol 70% saja. Karena hand sanitizer yang namanya hand sanitizer itu alkohol plus ada tambahan-tambahan bahan lain begitu, Pak. Jadi kalau kita kerja di lab sepertinya tidak perlu deh bahan tambahan lain yang ada di dalam hand sanitizer itu. Tapi memang harus kena tangan, kena kulit kita memang harus milih yang hand sanitizer seperti itu. Oke. Begitu kira-kira Pak Ikhlas. Iya, terima kasih Bu Tanti. Terima kasih kepada Pak Ikhlas. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Iya. Mungkin bisa pertanyaan terakhir ya, karena udah mau masuk waktu berbuka puasa. Silakan. Ya, mohon pamit Ibu, mohon masuk. Oh ya. Ya. Nadia. Saya Nadia dari alumni keperawatan UMY. Saya ingin bertanya, Ibu. Saya pernah mendapat pertanyaan dari salah seorang pasien seperti itu, menanyakan terkait, Mbak, untuk sabun tangan sendiri kan itu sebenarnya untuk bakteri, kok bisa membunuh virus, itu gimana ceritanya? Seperti itu. Dan yang ingin saya tanyakan lagi, Bu, apakah hand sanitizer dengan alkohol dengan kandungan 62-70% itu apakah bisa juga untuk dijadikan desinfektan seperti itu untuk membersihkan area-area yang memang seperti benda-benda seperti meja, seperti misalnya yang sering dijadikan tempat pegangan untuk penyebaran virus COVID seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih, Ibu. Itu saja dari saya. Baik, Mbak Nadia, ada 2 pertanyaan ya. Yang satu itu sabun. Sabun bagaimana bisa membunuh kuman gitu ya, bakteri ataupun virus gitu ya. Nah, sabun itu mekanisme aksinya bagaimana dia bisa membunuh bakteri atau virus itu sama, titik tangkapnya adalah di membran selnya itu. Jadi kalau sabun itu kan dia adalah sebuah sebuah senyawa yang bisa melarutkan lemak. Jadi mungkin saya share lagi di sini. Mana ya tadi ya? Nah, di sini. Jadi bisa kelihatan ya Mbak Nadia. Jadi ini adalah gambaran dari sel virus. Gitu ya. Virus atau bakteri itu membran selnya sama, tersusun dari glikoprotein dan lemak seperti itu. Ini lapisan lemak di sini. Jadi dia ada lapisan ada lemak, ada protein di situ. Nah, sabun sendiri itu kan sifatnya bisa melarutkan lemak gitu ya. Contohnya misalnya kita gampangnya seperti inilah. Kita mempunyai piring yang terkena minyak gitu. Apakah kita ketika hanya diguyur dengan air, lemaknya kan nggak hilang ya? Iya benar. Iya, itu. Nah, ketika kita memakai sabun, maka lemak itu dengan dibuat busa gitu ya, digosok dengan sabun, maka ketika diguyur, itu lemaknya akan hilang. Seperti itu kan? Iya. Nah, seperti itu. Jadi mekanismenya si sabun membunuh bakteri itu dia melarutkan lemak yang ada di membran sel dari bakteri ataupun si virus itu. Sehingga ketika lemaknya ini larut oleh sabun dan diguyur oleh air, maka si bakterinya itu akan mati begitu. Bisa dipahami Mbak Nadia? Nggih, Bu. Bisa. Ya. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua tadi adalah apakah alkohol dalam range 70 sampai 62%
itu bisa dipakai untuk disinfektan, gitu ya. Iya. Itu bisa gitu. Jadi memang range-nya antara 62 sampai 70 itu. Jadi bisa dipakai untuk handle pintu gitu, untuk meja, itu bisa untuk membersihkan dari bakteri atau kuman seperti itu. Begitu Mbak, bisa. Berarti nggak masalah ya Bu, nek semisalnya hand sanitizer dijadikan desinfektan itu nggak masalah berarti ya Bu, ya bisa-bisa aja gitu ya Bu ya? Ya bisa, tapi kan jadi boros ya. Hand sanitizer kan mahal. Kan handle pintu kita cuma satu, tapi seluruh klinik ya mungkin. Nah, murah gitu kalau misalnya untuk apa ya, antiseptik untuk handle pintu, untuk meja dan sebagainya, mungkin bisa tidak memakai hand sanitizer ya, pakai aja alkoholnya saja gitu ya, antara 62 sampai 70%, ataupun pakai bahan antibakteri yang lain seperti hidrogen peroksida gitu ya, tapi harus dilihat bahwa jangan di atas permukaan yang dari logam seperti itu. Kalau mau pakai alkohol, alkohol saja kalau untuk yang apa, permukaan benda mati gitu. Kalau hand sanitizer untuk kulit kita saja, eman-eman gitu formulanya. Mahal nanti. Begitu. Nggih. Matur nuwun je Bu. Nggih, sami-sami. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Mungkin mau satu pertanyaan lagi atau sudah Bu Santi? Monggo saja. Masih 5 menit. Bisa satu pertanyaan lagi. Mungkin bisa satu pertanyaan lagi. Ada yang ingin bertanya? Permisi Bu, saya izin bertanya. Oh ya, silakan. Ya, nama saya Bagas dari Farmasi 2018 UMY. Yang ingin saya tanyakan adalah, semisal kita tidak memiliki lidah buaya atau gliserin sebagai pelembab, apakah ada bahan lain untuk menggantikan gliserin tersebut, Bu? Seperti itu saja. Gimana? Tidak punya lidah buaya? Tidak. Ataupun gliserin gitu, Bu. Gliserin. Bisa pakai ini minyak apa itu? Baby oil misalnya, bisa pakai baby oil kita tambahkan. Kita tahu bahwa alkohol itu adalah senyawa yang bisa larut pada minyak ataupun air. Jadi ketika kita tambahkan apa namanya, baby oil ya misalnya, itu kan mudah ya kita cari baby oil begitu. Kita pergi ke supermarket gitu beli baby oil, itu bisa dipakai untuk apa ya, pelembut dalam pembuatan hand sanitizer seperti itu. Tentu saja juga harus diingat ya Mas Bagas, untuk konsentrasinya jangan sampai kurang dari 62. Masih ingat kan P1M1 sama dengan V2 kali M2? Masih ingat, seperti itu ya, seperti itu. Pokoknya nanti penambahan pelembutnya tidak boleh menjadikan alkohol yang di dalamnya itu kurang konsentrasinya dari 62% seperti itu. Sedikit mungkin saya tambahkan ini saya ini ya dari BPOM begitu. Sedikit saya ini sampaikan. Jadi sebenarnya hand sanitizer itu hanya dipakai ketika memang benar-benar ketika tidak ada air dan sabun untuk mencuci tangan, seperti itu. Nah, ini ada beberapa bahasan gitu ya tentang perbandingan antara sabun dengan hand sanitizer begitu. Di sini perlu diketahui, jadi ketika kita menggunakan hand sanitizer sudah lebih dari 5 kali berturut-turut, kita harus segera mencuci tangan. Ya, mencuci dengan air. Dan ketika kita memakai hand sanitizer, bakteri yang mati itu masih dinempel di tangan gitu. Tapi dia sudah mati. Nah, itu oleh karena itu kita tetap harus mencuci tangan setelah 5 kali siklus gitu.
Kemudian harus diperhatikan ketika kita memakai hand sanitizer itu harus diperhatikan apakah kita ada alergi atau tidak. Jangan-jangan kita ada alergi salah satu dari bahan yang ada di dalam hand sanitizer. Oleh karena itu ketika memakai hand sanitizer harus diperhatikan tangannya apakah terjadi iritasi, gatal, dan sebagainya. Kalau memang terjadi hal-hal seperti itu harus dihentikan. Kemudian juga di sini ketika kita memakai hand sanitizer, penyimpanan hand sanitizer itu harus diperhatikan, harus tertutup rapat gitu ya. Jangan disimpan di dalam suhu yang tinggi. Kenapa? Alkohol itu adalah senyawa yang mudah menguap atau sesuatu bahan yang mudah menguap. Ketika bahan itu menguap, alkoholnya menguap, maka konsentrasinya bisa berkurang seperti itu. Nah, kalau konsentrasinya berkurang, tentu saja menjadi tidak efektif lagi begitu. Dan di sini hand sanitizer hanya bisa dipakai untuk tangan yang tidak tampak kotor. Kalau misalnya tangannya tampak kotor, ada misalnya bersin, kemudian ada air liur ataupun apa yang nempel di tangan, sebaiknya kita mencuci tangan. Baru kemudian pakai sanitizer seperti itu. Gitu. Dan perlu diperhatikan juga ketika kita mengaplikasikan hand sanitizer pada tangan kita, kita sebaiknya melakukannya sekitar 1 menit begitu ya. Berbeda dengan sabun begitu ya. Sabun ini lebih fleksibel, lebih lebih bersih gitu. Dan cukup 20 menit untuk memakainya, mengaplikasikan pada tangan begitu. Dan tentu saja sabun ini bisa dipakai dalam kondisi tangan itu nampak kotor ataupun tidak gitu ya. Itu kita bisa memakai sabun. Nah, kalau kita disuruh memilih kita memakai hand sanitizer ataupun tidak ataupun sabun, silahkan lihat situasi dan kondisi tangan kita ini memerlukan sabun atau hand sanitizer. Sebaiknya kita sudah paham seperti itu. Mungkin itu Mbak Lulu. Ya, terima kasih kepada Ibu Saptanti. Mungkin saya bisa membacakan kesimpulan yang presentasi dari Ibu Saptanti tadi. Jadi hand sanitizer itu digunakan untuk mencuci atau membersihkan tangan dalam upaya menghilangkan bakteri yang berbahaya. Nah, bentuk hand sanitizer itu sendiri bisa cair atau bisa juga semi solid. Terus untuk kadar alkohol yang terdapat pada hand sanitizer itu harus range antara 62 sampai 70%. Nah, kalau nanti kadar alkoholnya itu tidak tepat, kemungkinan besar bakteri itu tidak akan bisa mati, seperti itu. Terus untuk mekanisme kerjanya, dari hand sanitizer itu sendiri bisa merusak membran sel, makanya bisa menghilangkan bakteri yang berbahaya. Lalu untuk hand sanitizer ini hanya dipakai saat yang dibutuhkan saja dan tidak boleh ketika tangan kotor atau tangan yang berliur atau yang lain sebagainya itu menggunakan hand sanitizer seperti itu. Terus untuk hand sanitizer itu sendiri bisa digunakan 5 kali saja, nanti sesudah 5 kali bisa menggunakan sabun sesudahnya untuk membersihkan dari sisa hand sanitizer-nya tadi. Terus lalu untuk hand sanitizer-nya itu ketika digunakan itu tidak harus dibasuh karena nanti kumannya bisa langsung mati dalam kurun waktu 1 menit atau 60 detik. Dan untuk kesimpulannya tetap lebih baik ketika mencuci tangan menggunakan sabun daripada menggunakan hand sanitizer. Begitu ya Bu Santi. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih juga kepada Ibu Saptanti dan terima kasih kepada semua yang sudah ikut bergabung dalam acara ngabuburit bersama Ibu Saptanti di acara berbincang talk show tentang hand sanitizer. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat berbuka puasa. Terima kasih. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.